Gelombang QRS kompleks pada EKG merujuk pada depolarisasi ventricle. Gelombang QRS kompleks merupakan kombinasi dari tiga gelombang, yaitu gelombang Q, R, dan S. Gelombang Q diproduksi oleh depolarisasi interventricular septum, gelombang R diproduksi oleh depolarisasi dinding ventricle, dan gelombang S diproduksi oleh depolarisasi bagian dasar jantung atau Purkinje fiber. Meskipun QRS kompleks adalah hasil kombinasi dari tiga gelombang Q, R, dan S, namun pada lead EKG, tidak semua memiliki tiga gelombang tersebut, utamanya pada gelombang Q. Contohnya pada lead V1, V2, dan V3. Kadang tidak memiliki gelombang Q, tapi masih tetap disebut gelombang QRS kompleks. Kriteria gelombang QRS kompleks diantaranya, gelombang Q bisa terlihat pada lead 1, FVL, V5, dan V6 dengan amplitudo sebesar kurang dari seperempat atau 25% dari amplitudo gelombang R dan durasi kurang dari 0,04 detik. Gelombang R setidaknya pada satu lead ekstremitas besar amplitudo lebih dari 5 mm dan setidaknya pada satu lead prekordial besar amplitudo lebih dari 10 mm. Gelombang S produksi gelombangnya lebih besar dari gelombang R pada lead V1 dan lebih kecil dari gelombang R di lead V6. Normalnya, tidak ada variasi pada tegangan QRS kompleks, sehingga besar amplitudo pada satu lead adalah seirama. Besar aksis berada di antara negatif 30 sampai positif 90 derajat pada sistem referensi heksaksial. Besar gelombang pada lead prekordial secara perlahan membesar atau progresif dari lead V1 sampai V5, yang menunjukkan terjadinya transisi depolarisasi ventrikular kanan ke ventrikular kiri QRS kompleks. Lebar normal QRS kompleks tidak lebih dari 2-3 kotak kecil, atau 0,08 sampai 0,12 detik. Beberapa kondisi abnormal berkaitan dengan gelombang QRS yang akan dibahas di video kali ini, diantaranya voltase QRS kompleks rendah, alternance voltase QRS kompleks, abnormal QRS axis, vesicular block atau hemiblock, poor R wave progression, abnormal gelombang Q, tinggi gelombang R abnormal, kedalaman gelombang S abnormal, dan pelebaran QRS kompleks abnormal. besar gelombang R bergantung pada daya listrik yang berasal dari ventricle kiri. Pada kondisi voltase gelombang QRS kompleks yang rendah, terdapat kriteria amplitudo gelombang R yang kurang dari 5 mm pada lead ekstremitas dan kurang dari 10 mm pada lead prekordial. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya voltase gelombang QRS antara lain penyakit pada miokardium seperti kondisi constrictive pericarditis, serta dapat juga disebabkan oleh adanya zat tertentu di permukaan epikardium jantung yang menghambat proses perekaman elektroda. Contohnya, pada kondisi pericardial effusion, pulmonary emphysema, serta pada obesitas atau massa otot dada yang tebal. Normalnya, karena setiap denyut jantung berasal dari satu pacemaker SA node, sehingga dalam satu lead, EKG memiliki pola voltase QRS kompleks yang sama. Dan apabila terdapat variasi besar voltase gelombang QRS dalam satu lead EKG, yang bukan disebabkan karena adanya perubahan jalur konduksi, maka kondisi ini disebut sebagai electrical alternance. Contohnya pada lead 2 berikut. Terlihat adanya variasi amplitudo QRS kompleks pada kasus pericardial effusion. Beberapa penyebab dari electrical alternance QRS kompleks diantaranya karena terjadinya goyangan pada jantung akibat akumulasi cairan, sehingga posisi jantung terhadap permukaan elektroda bisa berubah. Ini bisa terlihat pada kasus pericardial effusion dan cardiac tamponade. Electrical alternance QRS kompleks ini juga bisa terjadi karena adanya variasi impuls konduksi jantung, yang bisa disebabkan karena perubahan pada detak jantung, pola saraf autonomik, saraf vagus, dan juga pengaruh obat. Contoh kondisi yang dapat menyebabkan variasi impuls konduksi jantung ini yaitu atrioventricular reentrant tachycardia, atrial fibrillation, dan Wolff-Parkinson-White syndrome. Normal axis QRS berada pada kuadran bawah kanan atau setara dengan negatif 30 sampai positif 90 derajat pada sistem referensi heksaksial. Sehingga ketika aksis QRS berada di luar batas tersebut atau terjadi deviasi,
maka aksis QRS tersebut dikategorikan sebagai aksis QRS abnormal. Apabila deviasi aksisnya berada di kuadran positif 90 sampai positif 180 derajat, maka disebut dengan deviasi aksis kanan atau RAD. Dan apabila deviasi aksisnya berada di kuadran negatif 30 sampai negatif 90 derajat, maka disebut dengan deviasi aksis kiri atau LAD. Dan apabila deviasi aksisnya lebih lebar, yaitu dari negatif 90 sampai negatif 180 derajat, maka disebut dengan indeterminate axis atau deviasi aksis ekstrim. Deviasi aksis bisa disebabkan karena kondisi fisiologis dan juga patologis. Pada kondisi fisiologis, deviasi dapat disebabkan karena faktor umur dan body habitus. Contoh pada deviasi aksis kanan minor bisa ditemukan pada kasus orang yang kurus, orang yang tinggi, atau pada anak-anak. Contoh pada deviasi aksis kiri minor bisa ditemukan pada kasus orang yang obes atau dengan distensi abdomen yang ditunjukkan pada wanita hamil. Beberapa contoh kondisi patologis pada kasus deviasi aksis kanan dapat dilihat pada kasus right ventricular hypertrophy, left posterior hemiblock, anterolateral myocardial infarction, COPD, pulmonary embolism, ostium secundum, atrial septal defect, hyperkalemia, sodium channel blockade, Wolff-Parkinson-White syndrome, dextrocardia, dan ectopic ventricle. Beberapa contoh kondisi patologis pada kasus deviasi aksis kiri dapat dilihat pada kasus left ventricular hypertrophy, left anterior hemiblock, inferior wall myocardial infarction, Wolff-Parkinson-White syndrome, ostium primum, atrial septal defect, dan juga pada kasus external cardiac pacing atau pada penggunaan pacemaker artificial. Contoh kasus indeterminate axis atau deviasi aksis ekstrim dapat dilihat pada kasus severe left ventricular hypertrophy, aneurysm of left ventricular apex, hyperkalemia, dan juga pada kasus ventricular rhythm seperti ventricular tachycardia, accelerated idioventricular rhythm, dan ectopic ventricle. Secara anatomis, left bundle branch memiliki cabang vasikular anterior dan vasikular posterior yang menstimulus ventrikel kiri. Sehingga, jika terdapat hambatan konduksi pada vasikular tersebut, maka abnormalitas pada aktivasi ventrikel kiri dapat terjadi. Kondisi ini disebut blok vasikular atau hemiblock, yang terdiri dari blok vasikular anterior kiri dan blok vasikular posterior kiri. Pada blok vasikular anterior kiri, impuls yang mengarah ke ventrikel kiri akan teralih melalui vasikular posterior, sehingga terbentuk beberapa kriteria pada EKG, diantaranya pola gelombang QR pada lead 1 dan FVL, pola gelombang RS pada lead 2, 3, dan FVF, dan juga dapat ditemukan adanya deviasi aksis kiri. Contohnya pada kasus hypertension with left ventricular hypertrophy, calcification pada katup aorta, coronary artery insufficiency, chronic dilated cardiomyopathy, dan fibrocalciferous degeneration. Sedangkan pada blok vasikular posterior kiri, impuls yang mengarah ke ventrikel kiri akan teralih melalui vasikular anterior, sehingga terbentuk beberapa kriteria yang berbanding terbalik dengan blok vasikular anterior kiri. Di antaranya, pola gelombang RS pada lead 1 dan FVL, pola gelombang QR pada lead 2, 3, dan FVF, dan adanya deviasi aksis kanan. Contohnya pada kasus inferior wall infarction dan right bundle branch block. Normalnya, dari lead prekordial V1 sampai V5, amplitudo gelombang R meningkat secara konstan, lalu dari V5 ke V6 sedikit menurun. Selain peningkatan R, karakter lainnya yaitu terjadi penurunan tinggi gelombang S. Progres gelombang R ini adalah interpretasi dari lead V1, V2 yang mengukur RS kompleks dari ventrikel kanan dan V5, V6 yang mengukur QR kompleks dari ventrikel kiri. Pada lead V3 dan V4, tinggi gelombang R dan S hampir sama, yang menunjukkan terjadinya pergantian pola tinggi gelombang R dan S dari lead V1 menuju V6. Oleh karena adanya pergantian pola RS ke QR pada lead V3 dan V4, sehingga lead V3 dan V4 disebut juga sebagai zona transisi.
Pola progres gelombang R ini merupakan pola normal dari bentuk lead precordial EKG. Sehingga apabila terjadi variasi tinggi gelombang R pada lead V1 ke V6, maka dikatakan poor R wave progression. Kriteria lain dari poor R wave progression dapat dilihat jika tinggi gelombang R kurang dari atau sama dengan 3 mm pada lead V3. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan poor R wave progression diantaranya chronic lung disease, anterior myocardial infarction, diffuse myocardial disease, left ventricular hypertrophy, right ventricular hypertrophy, left bundle branch block, dilated cardiomyopathy, dan juga bisa terjadi pada pemasangan lead EKG yang tidak akurat, misal transposisi V1 dengan V3. Normalnya, tidak semua lead EKG menampilkan gelombang Q, dan umumnya amplitudo gelombang Q terlihat kecil pada kebanyakan lead yang diproduksi oleh depolarisasi interventricular septum dari kiri ke kanan. Akibat arah depolarisasi dari kiri ke kanan, sehingga gelombang Q pada lead precordial paling nampak terlihat pada lead V5, V6. Selain V5 dan V6, gelombang Q juga bisa terlihat pada lead 1 dan FVL. Kriteria gelombang Q normal diantaranya, lebar gelombang tidak melebihi 0,04 detik dengan amplitudo kurang dari 1/4 atau 25% dari amplitudo gelombang R. Apabila lebar gelombang melebihi atau sama dengan 0,04 detik dan tinggi amplitudo lebih dari 1/4 atau 25% dari tinggi gelombang R, maka kondisi ini dikategorikan sebagai gelombang Q abnormal. Kondisi gelombang Q abnormal umum ditemukan pada myocardial infarction. Selain myocardial infarction, munculnya gelombang Q abnormal juga dapat ditemukan pada kasus severe reversible myocardial ischemia. Adapun absen gelombang Q abnormal dapat ditemukan pada kasus LBBB, pada lead V5 dan V6, dan pada kasus myocardial infarction. Normalnya, tinggi gelombang R lebih kecil dari gelombang S pada lead V1 dan lebih besar daripada gelombang S pada lead V5 atau V6. Apabila amplitudo gelombang R pada lead V1 lebih tinggi, maka disebut gelombang R tinggi abnormal, yang dapat ditemukan pada kasus-kasus seperti right ventricular hypertrophy yang gelombang R-nya bisa melebihi 7 mm. Contoh kasus gelombang R tinggi abnormal juga bisa dilihat pada kasus right bundle branch block, persistent juvenile pattern, posterior wall infarction, dextrocardia, Wolff-Parkinson-White syndrome, dan Duchenne muscular dystrophy. Gelombang R tinggi juga bisa ditemukan pada lead V5 atau V6, yang jika dijumlahkan dengan besar gelombang S di lead V1 lebih dari 35 mm, seperti pada kasus left ventricular hypertrophy. Contoh gelombang R tinggi pada lead V5 atau V6 juga bisa ditemukan pada kasus left bundle branch block. Gelombang S diproduksi oleh depolarisasi bagian dasar jantung atau Purkinje fiber. Normalnya besar gelombang S bersifat progresif. Pada lead V1, gelombang S lebih besar dari gelombang R, yang menggambarkan depolarisasi ventrikel kiri. Sedangkan pada lead V6, gelombang S lebih kecil dari gelombang R, atau bahkan tidak nampak, yang menggambarkan depolarisasi ventrikel kanan. Abnormalitas gelombang S yang dalam bisa ditemukan pada kasus right ventricular hypertrophy, dengan besar gelombang S pada lead V5 atau V6 melebihi 7 mm. Gelombang S yang dalam juga bisa ditemukan pada kasus left ventricular hypertrophy, dengan besar gelombang S di lead V1 yang lebih dalam, jika dijumlahkan dengan gelombang R di lead V5 atau V6 lebih dari 35 mm. Lebar gelombang QRS kompleks menunjukkan waktu depolarisasi seluruh otot ventrikel, yang mana otot ventrikel kanan dan kiri terdepolarisasi secara sinkron atau bersamaan, dengan durasi normal 0,08 sampai 0,12 detik, atau 2-3 kotak kecil. Apabila melebihi range tersebut, maka disebut sebagai pelebaran QRS kompleks abnormal. Pelebaran QRS kompleks abnormal tersebut dapat disebabkan karena kedua ventrikel terdepolarisasi secara asinkron atau konduksi ventrikel yang berjalan lambat. Contoh kondisi pelebaran QRS kompleks abnormal ini dapat dilihat pada RBBB atau LBBB dengan durasi yang bisa melebihi 0,12 detik. Pada kondisi intraventricular conduction defect,
dengan durasi berkisar 0,11 sampai 0,12 detik yang disebabkan karena penggunaan obat antiaritmia, electrolyte imbalance, dan penyakit miokardium. Juga pada kondisi ventricular pre-excitation dengan durasi berkisar 0,11 sampai 0,12 detik. Misal pada Wolff Parkinson-White syndrome dan Lone-Janner-Levin syndrome. Serta kondisi pelebaran QRS arrhythmia dengan durasi yang bisa melebihi 0,12 detik yang bisa dilihat pada supraventricular tachycardia dengan aberrant ventricular conduction dan atrial fibrillation dengan accessory pathway ventricular tachycardia. Kesimpulan pada topik kali ini adalah gelombang QRS kompleks pada EKG merujuk pada depolarisasi ventrikel yang merupakan kombinasi dari 3 gelombang, Q, R, dan S. Karakter gelombang QRS normal bervariasi pada 12 lead, sehingga interpretasi abnormalnya dilihat berdasarkan karakter tiap-tiap lead. Beberapa kondisi abnormal berkaitan dengan gelombang QRS diantaranya voltase QRS kompleks rendah, alternans voltase QRS kompleks, abnormal QRS axis, vesicular block atau hemiblock, poor R wave progression, abnormal gelombang Q, tinggi gelombang R abnormal, kedalaman gelombang S abnormal, dan pelebaran QRS kompleks abnormal. Pada kondisi voltase gelombang QRS kompleks yang rendah, terdapat kriteria amplitudo gelombang R yang kurang dari 5 mm pada lead ekstremitas dan kurang dari 10 mm pada lead precordial. Dikatakan alternans QRS kompleks apabila terdapat variasi besar voltase gelombang QRS dalam satu lead EKG. Dikatakan abnormal QRS axis apabila aksis QRS berada di luar negatif 30 sampai positif 90 derajat pada sistem referensi heksaksial. Pada blok vesikular atau hemiblock yang terdiri atas blok vesikular anterior kiri yang ditandai dengan pola gelombang QR pada lead 1 dan FVF, pola gelombang RS pada lead 2, 3, dan FVF, dan juga dapat ditemukan adanya deviasi aksis kiri. Dan blok vesikular posterior kiri yang ditandai dengan pola gelombang RS pada lead 1 dan FVL, pola gelombang QR pada lead 2, 3, dan FVF, dan adanya deviasi aksis kanan. Poor R wave progression terjadi ketika adanya variasi tinggi gelombang R, lead V1 ke V6, atau jika ditemukan tinggi gelombang R yang kurang dari atau sama dengan 3 mm pada lead V3. Gelombang Q abnormal ditemukan apabila lebar gelombang melebihi atau sama dengan 0,04 detik dan tinggi amplitudo lebih dari 1/4 atau 25% dari tinggi gelombang R. Abnormalitas gelombang R tinggi dapat dilihat dari V1, seperti pada kasus right ventricular hypertrophy, dan dari V5 atau V6, seperti pada kasus left ventricular hypertrophy. Abnormalitas gelombang S dalam dapat dilihat dari V1, seperti pada kasus left ventricular hypertrophy, dan dari V5 atau V6 seperti pada kasus right ventricular hypertrophy. Pelebaran QRS kompleks abnormal dapat dilihat apabila durasi melebihi 0,08 sampai 0,12 detik atau 2 sampai 3 kotak kecil. Howdy guys. Access Plus adalah platform open access pembelajaran materi kedokteran atau kesehatan yang disampaikan dalam video animasi atau ilustrasi menarik yang singkat namun mudah dimengerti, mulai dari materi dasar kedokteran atau kesehatan sampai materi klinik. Goal kami adalah membuat video sebanyak-banyaknya yang akan dihimpun dalam perpustakaan digital kami di accessplus.id sehingga dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja, yang bertujuan untuk preparing the future. Kalian bisa mendukung kami dengan cara subscribe YouTube kami, mengikuti sosial media kami, dan tentunya mengunjungi perpustakaan digital kami di accessplus.id.